Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seiring dengan diberlakukannya PPKM, jumlah pasien di Wisma Atlet Kemayoran pun menurun. Apakah ini merupakan bukti dari keberhasilan PPKM? Telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Heri Trianto, Kabid Komunikasi Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, jadi informasinya ini sebagian rumah sakit tempat isolasi dikatakan jumlah pasiennya sudah lebih berkurang atau menurun begitu dibandingkan dengan beberapa minggu lalu. Apakah memang ada tren penurunan jumlah kasus secara nasional? Iya, terima kasih Mbak Syakia. Jadi kalau secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir ini memang terjadi penurunan jumlah kasus aktif ya secara konsisten yang diperoleh dari jumlah yang tertular dibandingkan yang sembuh itu jauh lebih banyak daripada yang sembuh gitu. Itu terjadi di tren di hampir keseluruhan. Kalau kita perhatikan pada hari Minggu pekan lalu itu ada 176.291 kasus aktif. Dan sekarang sampai hari Sabtu kemarin itu tinggal 161.000. Jadi penurunannya itu hampir lebih dari 8,5%. Dan ini terjadi hampir merata, terutama kalau kita lihat di Jakarta juga penurunannya cukup tinggi. Ini hampir 5.000 penurunannya hampir 5.000 pasien ya yang sembuh dan terus meningkat dari 1 pekan terakhir. Kemudian hal serupa juga terjadi di Jawa Barat juga dengan angka kesembuhan yang hampir serupa ya, hampir 5.000-an. Ditambahkan di Sulawesi Selatan juga cukup tinggi ya tingkat kesembuhannya, ditambah juga dengan Bali. Jadi secara keseluruhan memang terjadi penurunan kasus di kasus aktif baik di DKI, di Sulawesi Selatan, Bali dan Sulawesi Selatan, Bali dan Jawa Barat. Baik, Pak Heri, artinya apa sebenarnya yang membuat adanya tren penurunan kasus COVID-19 ini? Apakah ini ada kaitannya dengan keberhasilan dilaksanakannya PPKM begitu? Ya, kita masih melihat, tentu saja akan kita evaluasi karena kita tidak berani juga mengambil kesimpulan yang cepat gitu. Tapi saya rasa dengan tren ini adalah sebuah tren positif dan kita akan lihat sampai 1 minggu ke depan bagaimana kira-kira tingkat penurunannya. Tetapi kalau perlu yang diingat oleh masyarakat bahwa tingkat penularannya dengan 8.000 kasus sehari yang sekarang ini masih cukup tinggi dan harus terus diwaspadai. Jadi kita tidak boleh lengah dengan pencapaian yang terjadi sekarang. Tentu saja berharap ini akan berlangsung secara konsisten sehingga tujuan dari PPKM itu untuk menekan kasus aktif itu bisa segera tercapai. Baik, Pak Heri, kita tentunya ya, ini bisa dikatakan sebuah kabar yang cukup baik begitu ya. Ada tren penurunan di beberapa daerah. Nah, tetapi apa yang dapat Anda rekomendasikan kepada pemimpin daerah, khususnya untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami tren penurunan, dan juga bagaimana rekomendasi untuk wilayah yang masih dalam zona merah? Ya, saya rasa yang di daerah-daerah yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 1 pekan ini jangan kendor gitu, karena ini bisa jadi juga tren sementara, tetapi harus dipastikan bahwa surveilansi itu tetap dilakukan, protokol kesehatan itu tetap ditegakkan. Karena kita juga harus lihat Mbak Zakia, di sejumlah provinsi itu justru sedang mengalami peningkatan cukup tinggi. Beberapa provinsi yang selama ini relatif banyak zona hijaunya seperti Nusa Tenggara Timur, sekarang hampir semuanya di zona merah. Jadi kenaikannya juga kasus di sana cukup tinggi sehingga kasus aktifnya masih di atas 40% dibandingkan dengan kasus nasional sekarang tingkat kesembuhan kasus aktifnya itu sekitar 15%. Oke, baik. Artinya memang ada beberapa daerah juga yang sebenarnya kalau kita lihat secara rata-rata ini malah justru mengalami kenaikan dan kalau dibandingkan dengan tren yang turun lebih banyak dengan daerah yang naik begitu, Pak Heri? Iya, beberapa daerah masih cukup tinggi ya di tren seperti NTT tadi, kemudian di Papua juga masih tinggi. Ini yang harus harus diperhatikan benar-benar oleh Satgas di daerah bagaimana mengantisipasi hal tersebut, terutama kalau di daerah-daerah di luar Jawa dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Tentu saja ini juga harus menjadi perhatian juga
bagi pemerintah pusat. Demikian. Baik. Pak Heri, kalau kita melihat ada juga tren begini Pak, ketika ada libur panjang atau long weekend seperti yang saat ini baru saja kita lalui begitu ya, libur Imlek kemarin, ini biasanya ada tren kenaikan jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 begitu. Sebenarnya apakah ini juga sudah diantisipasi atau antisipasi seperti apa yang akan dilakukan untuk mencegah jika ada kenaikan ini Pak Heri? Ya, kita sudah berangkat selama pandemi ini ada 4 liburan yang diikuti dengan long weekend ya, dengan liburan cukup panjang, dan biasanya dari empat liburan itu termasuk yang terakhir tahun baru itu kenaikan kasusnya cukup tinggi. Nah, karena kita sudah 4 kali mengalami hal yang cukup buruk, saya rasa ini yang untuk kelima kalinya masyarakat sudah bisa belajar. Kita bisa lihat juga laporan dari televisi seperti Metro TV juga yang melaporkan bahwa mobilitas masyarakat di libur tahun baru Imlek ini juga tidak cukup signifikan. Mudah-mudahan ini pertanda baik sehingga dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita tidak mendapatkan kenaikan jumlah kasus lagi, dan apa yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini trennya akan terus terjadi seperti sekarang, penurunan kasus aktif. Baik, tetapi kalau dari Satgas sendiri begitu sebenarnya kalau menilai atau mengevaluasi dari PPKM yang sedang berjalan saat ini, apa mungkin yang bisa disampaikan Pak Heri? Ya, dalam PPKM yang pertama kemudian diperpanjang di 2 pekan berikutnya, saya rasa banyak hal yang diperbaiki dari pemerintah, termasuk kemudian bagaimana menegakkan kepatuhan masyarakat. Kemudian dimulai tanggal 9 kita juga lebih lagi secara intensif menyelenggarakan PPKM skala mikro yang memungkinkan Satgas hingga tingkat desa itu bisa mengawasi hingga ke komunitas terkecil, wilayah-wilayah mana yang sedang dalam peningkatan kasus sehingga bisa dilakukan antisipasi baik karantina maupun isolasi bagi warga yang tertular. Diharapkan dengan dilokalisir mereka yang tertular ini tentu saja proses penularannya tidak meluas gitu, sehingga kasus sepenuhnya bisa kita kendalikan dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Satgas Penanganan COVID-19 sudah bergabung bersama kami.